Oke, bismillah ya. Ada lagi teori keempat. Teori keempat ini isinya adalah de-individuation theory. Ini dari tokoh Gustav Le Bon. Jadi apa de-individuation theory? Kata dia begini. Dalam satu kelompok besar atau kerumunan, individu seringkali kehilangan rasa identitas dan tanggung jawab pribadi, sehingga mengarah pada perilaku yang biasanya tidak mereka lakukan. Akhirnya apa? Mereka melakukan sesuatu sesuai yang dilakukan oleh kerumunan. Kemudian termasuk hal-hal yang negatif-negatif. Ini yang disebut crowd psikologi. Sederhananya begini. Ketika dalam kerumunan, makanya teorinya namanya de-individuation. Ketika dalam kerumunan, itu seringkali kita kehilangan kepribadian kita, mengikuti kerumunan. Mungkin di sini banyak teman-teman yang sering ikut demo ya. Waktu bareng-bareng temanmu di jalan, wah kalian bisa teriak-teriak, bisa melakukan apa saja. Bisa mukul-mukul, bisa banting-banting, bisa mecah-mecah. Yang itu tidak terbayangkan olehmu. Ternyata aku bisa sebrutal itu ya. Padahal kalau sendirian itu sejinak itu. Kenapa bisa begitu? Karena kamu sedang ada di kelompokmu. Itu yang disebut de-individuation theory. Jadi begitu kamu masuk ke tengah kelompokmu, pribadimu bisa berubah 180 derajat. Menyesuaikan dengan kondisi kelompokmu. Ini kadang-kadang orang menyebutnya crowd psychology. Psikologi kerumunan. Ya seperti tadi loh, kamu berani suat-suit ada orang lewat, itu kalau pas bareng-bareng temanmu. Kalau pas sendirian, ketemu langsung kamu deg-degan mesti. Ngomong aja grogi. Ada orang lewat di suit-suit, kamu didatangi beneran, ngapain suat-suit naksir kok. Itu kamu deg-degan mesti grogi. Kalau sendirian, tapi begitu banyak teman, oh kamu bisa tambah menggila itu kalau segitu. Jadi ternyata kuncinya masuk di kelompok. Kita bisa berubah. Kadang orang menyebutnya psikologi massa. Mungkin kalian pernah lihat kadang video tertentu ya, misalnya ada orang jahat ditangkap oleh massa. Itu kalian mungkin kaget, ini massa kok begitu ganasnya ya, begitu sadisnya ya. Kadang hanya copet atau hanya maling motor itu bisa dipukuli bareng-bareng, dibakar sampai melihatnya ngeri. Tapi waktu kejadian psikologinya memang berubah. Kenapa? Dia ada di circle, ada di kelompok. Bareng-bareng. Makanya kita menyebutnya kalau di Indonesia kan ada istilah di massa. Hati-hati kamu jangan jadi orang jahat kalau sudah di massa kamu habis. Ketemu massa, ketemu kelompok, itu sudah pribadinya sudah tidak normal semua sudah. Yang semula begitu lembutnya bisa begitu ganasnya. Yang semula sangat manusiawi bisa tiba-tiba jadi brutal, jadi sadis. Itulah crowd psychology. Jadi terjadi namanya de-individuation theory. Makanya psikologi waktu kita sendiri-sendiri itu mungkin berbeda dengan psikologi waktu kita berkelompok. Yang kita bisa berubah drastis sewaktu-waktu. Baik, ini sekarang mulai kita renungi ya hidup kita. Makanya agama itu senantiasa menyuruh kita muhasabah, mengevaluasi. Karena dinamika diri kita itu luar biasa. Tidak sesederhana yang kita bayangkan.
Mungkin kita merasa baik-baik saja karena selama ini belum pernah mengalami pengalaman-pengalaman tertentu. Pada saatnya mungkin saya tidak nyamin kalian sebaik dirimu hari ini. Selama ini kalian aman-aman saja karena belum pernah dikecewakan orang. Mungkin saja tiba-tiba kalian dikecewakan orang, saya tidak nyamin responmu masih sebaik ketika kamu belum dikecewakan. Oke ya. Ya enak saja sih kalau kita ceramah, kalau kita sedang tausiah bilang yang sabar ya ujian dari Allah, itu segampang itu ceramah. Tapi melaksanakannya tidak sesimpel itu. Kemarin waktu ceramah bilang sabar-sabar, begitu diusili temennya ngamuknya 3 kali lipat orang biasa. Baik kan kadang-kadang begitu, wah saya doakan kamu masuk neraka sampai akar paling bawah, sampai itu kan kita betapa sadisnya kita ternyata. Baik, kita mengalami de-individuation. Teori kelima. Ini dari Daniel Kahneman dan Amos Tversky. Namanya dual proses teori. Di teori kelima ini ada konsep begini. Pikiran kita itu punya 2 sistem. Sistem yang pertama berpikir cepat, otomatis. Sistem yang kedua berpikir lambat, serius, mendalam, sengaja. Untuk menjalankan sistem yang kedua itu biasanya kita perlu waktu menyendiri. Begitu kita masuk dalam kelompok, yang berjalan adalah sistem yang pertama. Hidup sehari-hari kita itu lebih banyak dikendalikan oleh sistem yang pertama, yang cepat, yang segera. Kadang-kadang pakai dasar biasanya begitu. Hidup kita sebagian besar yang pertama. Kadang kita menyebutnya autopilot. Jalan begitu saja. Kita tidak pernah mikir kok. Ya ngaji ini ya otomatis saja tiap Rebu ke sini, nanti setelah ini pulang nongkrong sebentar, terus tidur, setelah tidur bangun, setelah itu ke kampus, terus ngopi, terus otomatis saja. Dan kamu tidak melakukannya secara sadar. Sehingga kalau ditanya detail, kamu jawabnya susah. Ayo minggu lalu hari Rebu kamu makan malamnya di mana? Itu kadang lupa. Ya kan? Kadang-kadang kamu ngajinya di sudut mana juga lupa. Kenapa begitu? Karena kita lebih banyak autopilot. 2 hari yang lalu pagi-pagi kamu bangunnya jam berapa? Lupa sudah, datanya kecampur dengan 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, minggu lalu. Kenapa? Kalian tidak melakukannya secara sadar, serius. Jadi, yang banyak bekerja itu sistem pertama. Yang autopilot saja. Cirinya gampang lah, kalian sering kaget. Tiba-tiba sudah seminggu. Ya kan? Cepat sekali ya, minggu depan sudah waktunya tugas kelompok saya. Itu menunjukkan kamu tidak menikmati waktumu. Semuanya berjalan autopilot saja sudah. Itu sistem yang pertama. Dalam kelompokmu juga begitu. Biasanya rujukan sistem yang pertama itu ya kelompok. Kalau ditanya kalian bilang kok itu dilakukan, ya memang biasanya begitu, Pak. Sistem yang kedua ini yang jarang kita lakukan. Jadi biasanya yang kedua ini momen-momen kita menarik diri sebentar, bermuhasabah, merenungi, menghitung apa yang sudah kita lakukan selama ini. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Ini momen sistem kedua yang bekerja. Herd mentality lahir dari sistem yang pertama. Biasanya karena kita males mikir mendalam, enaknya sudah rutin saja, jalan ikut saja yang lain. Ini logik dari teori
dual proses. Jadi ada dua proses. Nah, mulai sekarang coba kita perhatikan ya. Oh, ini sedang bekerja proses kedua. Yang saya lakukan tadi itu proses pertama dan seterusnya. Baik, ada 5 teori ya, lumayan lah nanti kalau ada yang perlu untuk tesis atau skripsi, kalian bisa ngambil salah satu. Yang cocok kalau memang objeknya tentang herd mentality. Baik, kita lanjutkan ya. Efeknya herd mentality itu. Ya memang seperti saya bilang tadi, karena ini sumbernya adalah insting naluri manusia, tentu saja ada unsur positifnya. Tetapi memang kalau sudah jadi mentalitas, herd mentality itu banyak sekali problem-problemnya, efek negatifnya. Itu kalau dirinci ya beberapa hal itu. Negatifnya apa? Yang pertama, kita hidup dalam tekanan kecemasan. Orang yang ada di wilayah herd mentality itu sehari-harinya dia merasa dikejar-kejar oleh validitas sosial. Dia takut kalau tidak diakui oleh kelompok. Maka melakukan apa saja dia selalu nanti orang-orang setuju tidak ya? Orang-orang cocok tidak ya? Tidak ada yang protes tidak ya? Itu jadi kamu was-was terus. Mau ngaji pakai kopiah saja kamu mikir bolak-balik. Saya mau ngaji filsafat, pakai kopiah enak enggak ya? Pak Faiz saja enggak kopiahan. Teman-teman enggak ada yang kopiahan. Masuk saya kopiahan sendiri nyaman enggak ya? Nanti dianggap anak paling soleh saya. Ngeri aku. Pikiranmu sendiri. Kamu gelisah sendiri, puyeng sendiri. Terlalu banyak pertimbangan. Saya disuruh jadi narasumber besok. Ini enaknya pakai batik apa pakai baju koko apa pakai jas ya. Nanti kalau pakai koko saja pantas enggak ya? Itu kamu kan sering begitu. Pikiranmu bulat enggak jelas, stres karepe dhewe. Karena khawatir dianggap jelek oleh orang lain. Kuncinya kan di situ. Kamu khawatir dianggap jelek oleh orang lain. Akhirnya kamu melakukan penyesuaian, conformity. Sudahlah, saya bawa tiga-tiganya lah baju, ya bawa koko, bawa batik, bawa jas. Nanti di lapangan tak lihat kalau banyak pakai batik, ya aku ganti batik. Kalau banyak yang pakai koko, ya aku pakai koko. Sudahlah, aku mau pakai kopiah, tapi tak taruh di tas dulu. Nanti lihat situasi, kalau banyak temennya, ya tak pakai kopiahnya. Kalau enggak, jadi kamu ruwet sendiri akhirnya. Jadi kamu tidak nyaman di mana-mana karena kamu takut dikomentari orang. Semoga malam hari ini tidak ada yang mau ngantuk saja takut. Ngantuk saya sebenarnya, nanti jangan-jangan ada paparazinya, jangan-jangan ada itu. Jadi kamu berjuang mati-matian untuk menahan ngantuk. Takut komentarnya orang itu saja sih, bukan takut ilmunya kelewatan, enggak ada pertimbangan itu sih. Kamu cuma takut nanti dilihat temenmu malu, dikomentari jelek. Itu saja. Kadang-kadang nendang gelas, itu pun pikiranmu kemana-mana. Ini mesti pikirannya teman-teman negatif semua ini tentang gelas ini. Padahal temenmu ya cuek semua. Paling temenmu ala ya kamu nendang sendiri, ya kamu beresin sendiri. Paling di pikirannya kan cuma itu. Tapi pikiranmu aneh-aneh. Wah, ini nanti besok mesti semua ngelirik saya ini, mesti semua itu. Jadi kalian merasa semua orang melihatmu, komentari kamu. Kalian masuk ke gang, mau menuju rumah kosmo, itu pun sepanjang jalan kalian merasa semua orang melihatmu. Oh, ini mesti nonton saya semua ini. Ada yang salah enggak ya? Baju saya. Ada yang salah enggak ya? Sepatu saya. Saya kelihatan kayak gimana sih apa nih? Jadi kalian merasa kayak orang paling penting di dunia yang semua orang akan ngomentari kamu. Ini efeknya apa? Herd mentality tadi. Efek kedua tentu saja herd mentality itu kalian kehilangan identitas, kehilangan otentisitas.
Bahkan tadi depersonalisasi. Harusnya pribadimu itu lembut tapi bisa begitu ganasnya. Itu namanya depersonalisasi. Kalian kadang heran sendiri, aku kok bisa sejahat itu ya? Aku kok bisa sekurang ajar itu ya? Nggak terbayangkan orang sebaik saya kalau ngomong tiba-tiba keluar maki-makian sedasat. Kamu heran sendiri. Itu namanya kamu teralinasi, kamu asing, menganggap dirimu sendiri asing. Terjadi apa? Depersonalisasi. Dulu saya tidak begitu loh ya, kok saya bisa sekarang. Ini juga efeknya herd mentality. Kita kehilangan otentisitas karena kita terlalu banyak berkompromi dalam kelompok kita. Kemudian tentu saja depresi dan rendah diri. Karena kita selalu membanding-bandingkan dengan orang lain di kelompok kita. Saya kok tidak seperti teman saya yang itu ya. Kok tidak sama dengan tokoh yang ini ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akhirnya mengalami ketergantungan pada validasi sosial, keterlibatan dalam hal-hal yang sebenarnya kita tidak setuju. Ini juga menyiksa. Saya sebenarnya tidak mau melakukan itu, tapi kalau tidak saya lakukan, saya dikucilkan oleh masyarakat. Ini menyiksa kita. Itulah efek negatifnya herd mentality. Meskipun tentu saja ada unsur positifnya, yaitu kalau kita menyesuaikan diri dengan kelompok, kita merasa aman, kita merasa didukung, ada rasa kita bagian dari kelompok. Akhirnya kita lebih percaya diri, lebih merasa tenang. Nah, itu positifnya, cuma sedikit tapi negatifnya banyak. Dan hal-hal kunci semua. Baik, jadi semoga sudah ditangkap pesan utama herd mentality malam hari ini oleh teman-teman, bahwa kita sering ada di situasi ini. Kita lihat ke isu yang berbeda lebih luas sehubungan dengan herd mentality. Ada tesis menarik. Hubungannya apa herd mentality dengan sistem sosial, sistem politik yang kita kenal, namanya demokrasi. Demokrasi itu kan suara terbanyak. Nah, ada hubungannya apa? Ya, tentu saja ada positif, ada negatifnya. Ada pandangan begini. Yang pertama, herd mentality itu berhubungan dengan mayoritas minoritas. Kalau dalam demokrasi. Dalam demokrasi kan pendapat mayoritas itu dianggap sebagai suara yang paling benar, suara yang sah. Akhirnya apa? Kadang-kadang muncul herd mentality. Kapan herd mentality muncul? Ketika kita misalnya mau milih seseorang, pilkada atau presiden, kita cenderung mengikuti opininya orang banyak. Ini herd mentality. Jadi kalau kita punya mentalitas kerumunan, misalnya waktunya pemilu, ya kita akan milih bukan pilihan kita sendiri, tapi pilihannya orang yang kita anggap mayoritas. Saya mau milih calon ini sih, tapi teman-teman saya milihnya calon itu semua. Jangan-jangan saya yang kurang update infonya. Sudahlah, saya ikut yang lain saja. Jadi mentalitas kerumunan agak kurang menguntungkan dalam demokrasi, karena orang tetap tidak mengekspresikan kemauan dirinya, tapi yang penting mayoritas saja. Sebagian besar orang itu ya saya ke situ. Nah, ini salah satu aspek. Nanti kalian boleh mendiskusikannya. Terus seperti apa solusi, jalan keluar, atau mungkin ada perspektif yang berbeda. Yang kedua, kalau pemimpinnya punya mentalitas populis. Populis itu hanya mencari suara terbanyak saja, populasi terbesar saja. Biasanya mereka akan memanfaatkan herd mentality ini. Pokoknya yang dibela selalu mayoritas. Kenapa? Biar dia selalu dapat suara terbanyak.
ini agak riskan kalau kemudian sampai menyingkirkan, menyisihkan, mendiskriminasi yang suara kecil, suara minoritas. Jadi logiknya semoga tidak populis, karena bisa lanjut ke yang ketiga, pengabaian terhadap minoritas. Ya kalau sudah pemimpin harusnya adil. Ini aspek kedua. Nanti kapan-kapan kita bahas lebih dalam apa itu populisme. Kemudian herd mentality juga bisa melahirkan polarisasi. Kenapa? Karena sentimen kelompok tambah kuat. Setiap orang terikat oleh kelompoknya sendiri-sendiri. Akhirnya apa? Sentimennya tambah kuat, keterikatannya tambah kuat. Kita semakin tersegmentasi, kita semakin terfragmentasi, pecah-pecah. Semakin tidak terbuka, kita semakin tertutup. Ini namanya polarisasi. Nah, ini tesis, silahkan nanti teman-teman dikaji lebih dalam ya. Karena ini saya mancing saja yo. Efeknya herd mentality dalam situasi yang kita sebut demokratis. Oke, kita lanjutkan karena waktunya terbatas, materinya masih banyak. Nah, sekarang kita masuk ke sini karena arahnya nanti sebenarnya ke sini. Dunia kita hari ini. Apa yang terjadi dengan dunia digital? Kalau mentalitas kita hanya mentalitas kerumunan, sementara dunia kita sekarang dunia digital, dunia maya, yang algoritmanya berbeda dengan dunia nyata, apa yang terjadi? Kita lihat ya, ini agak banyak hubungan dengan dunia digital ini. Ini materi yang mungkin teman-teman tertarik, karena ini dunia kita hari ini. Yang pertama, dunia digital hari ini logikanya adalah viralitas. Ketika sesuatu jadi tren atau viral, itu terus semua orang akan ikut ke sana. Pada akhirnya situasi viralitas ini akan memperkuat herd mentality. Orang jadi tambah males berpikir, tambah males menganalisis, yang penting ikut arus saja. Hari ini kan itu kita dari viral ke viral, yang kalau kata dulu filosof Perancis yang Brodiat, beliau menyebut peradaban hari ini itu peradaban epilepsi. Jadi kita itu seperti orang sakit ayan, epilepsi. Orang ayanen epilepsi itu kan sering tiba-tiba kumat. Kalau sudah kumat, kejang-kejang. Terus sembuh, santai lagi. Besok kumat lagi, kejang lagi. Kita persis seperti itu. Kita hidup dari viral ke viral. Viral itu kan sesuatu yang mengagetkan, terus semua orang berkerumun di situ. Tiba-tiba ada berita ini, beritanya viral, kita kaget. Kok bisa ya begitu? Kaget, kita belum selesai. Besok ada berita baru lagi, lebih mengagetkan lagi. Urusannya beda lagi. Terus kita kaget. Jadi hidup kita tiap hari dari kaget ke kaget. Persis orang sakit ayan. Makanya Brodiat menyebut peradaban kita hari ini peradaban orang epilepsi. Makanya banyak orang stroke, banyak orang sakit jantung. Karena tiap hari dikagetkan. Medianya sendiri memang sengaja membuat berita yang mengagetkan. Nah, saya tadi buka Google itu nyoba-nyoba entry Fakhruddin Faiz. Nama saya. Tiba-tiba yang paling atas apa? Dijual Fakhruddin Faiz murah. Wah, itu kalimat pertama itu ternyata saya sedang dijual murah. Jadi tidak ada kata bukunya sama sekali. Pokoknya dijual Fakhruddin Faiz murah gitu. Betapa saya kaget. Jadi ternyata harga saya murah. Baik, ini dunia sekarang begitu. Nah,
ketika viralitas jadi dasar, ya tentu saja viralitas itu sendiri menandai munculnya herd mentality. Orang berkerumun saja di situ, ikut saja tanpa mempertimbangkan apa pentingnya saya hadir di sini, apa pentingnya saya mengikuti perkembangan ini, apa gunanya saya harus mendalami berita itu, tidak penting, yang penting jalan saja. Itu viralitas namanya. Yang kedua, herd mentality ini tambah kuat karena ada echo chamber. Echo itu gema, chamber itu ya semacam ruangan. Kita kalau masuk ke dunia digital itu seringkali tidak mencari kebenaran, tapi mencari gema dari suara kita sendiri. Kita hanya mencari menguatkan kebenaran yang sudah kita yakini sebelumnya. Ini namanya echo chamber. Sama dulu seperti katanya Sartre yang dia bilang, kita itu sebenarnya hanya ingin mendengarkan gema suara kita sendiri. Yang kita cari di dunia digital, di media sosial hanya dua. Hal-hal yang setuju dengan yang kita anggap benar, atau hal-hal yang menyerang, mengkritisi hal-hal yang kita anggap jelek. Jadi tujuannya dua, mendukung kebenaran kita atau menyerang, menjatuhkan kebenaran yang berbeda dengan kita. Itu yang kita cari di dunia digital. Ini namanya echo chamber. Kalau kita setuju pikiran A, maka kita akan mencari berita, blog, apapun konten yang mendukung kebenaran pikiran kita atau menyerang pikiran-pikiran lain yang berbeda. Hanya itu yang kita cari. Efeknya apa? Ya keterikatan kita dengan kelompok. Herd mentality kita tambah parah. Karena kita tambah tertutup, tambah sempit. Ini menurut saya problem kita hari ini. Jadi kadang-kadang kita malah melarang, jangan baca yang itu kelompok beda dengan kita, jangan anu ke situ. Jadi kita tambah tertutup, kita hanya mencari gema suara kita sendiri. Kadang-kadang saya suka loh ustadz itu, saya suka loh ulama ini, ulama itu. Bukan karena kalian ingin belajar banyak dari mereka, tapi lebih karena pikiran-pikiran beliau cocok dengan pikiran saya. Jadi yang kalian cari kecocokanmu. Bukan karena kalian ingin belajar banyak dari beliau-beliau. Nah itu banyak yang begitu. Itu yang disebut echo chamber. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.